Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan menjelang minggu yang kedua di bulan Maret di tahun 2024, di mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam HBS di tempat di mana keluarga Bapak Ibu Adi, Mbak Wiwit dan keluarga besar tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih buat tempat yang disediakan buat kita bersekutu dalam HBSPA pada sore ini. Saya juga pribadi mengucapkan terima kasih buat pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Sebelumnya mari kita bersama-sama akan berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat umur yang masih Tuhan beri buat kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana Tuhan mempertemukan kami di tempat kediaman Bapak, Ibu, Adi, Mbak Wiwi tempat ini. Tuhan, untuk kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah PA, HBS Tuhan, dalam persekutuan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami bertemu dalam kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati renungan firman Tuhan, dan kami boleh menikmati kesaksian-kesaksian maupun nanti kami dalam perenungan firman Tuhan. Beracalah Roh Kudus dari awal pertengahan hingga selesainya dalam ibadah pada sore hari ini. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mohon kuat kuasa otoritas kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal saat ini Tuhan, pertengahan hingga sampai selesainya. Urapi dan berkatilah setiap kami yang mengambil bagian Bapa, khususnya Bapak Gembala kami yang akan memberikan perenungan firman Tuhan, agar kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin berakar kuat iman kami kepada Tuhan. Dalam kami menghadapi kehidupan dan menjalani kehidupan ini Tuhan, tantangan demi tantangan kehidupan kami, hari demi hari kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan kami boleh rasakan sehingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, dari selesainya Tuhan ibadah ini, dari mulai ini Tuhan kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Berkatilah kami semua pada sore ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, dan kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Bapakku persembahkan tubuhku. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Biarlah kehidupan kita, tubuh kita kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapakku persembahkan tubuhku. Biarlah pada sore hari ini kita mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan yang terbaik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan.
kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang. Sekali lagi, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, haleluya, ku sembahkan Tuhan, haleluya, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembahkan Tuhan, haleluya, ku sembahkan haleluya, ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu, benar Tuhan. Untuk kamu, sekali lagi ku serahkan hidupku padamu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih buat panggilan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya Tuhan baik. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bermasmur bagimu Tuhan. Sembah kudus bagimu Raja yang agung. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Hidup kami Tuhan. Ini seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan buat Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan namamu.
Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu berkumpul bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa setiap kehidupan anak-anak Tuhan akan terus ditetapkan oleh Tuhan, setiap kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila kita jatuh, tak sampai tergerak, Tuhan menopang tangannya, Tuhan menekankan. Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ayu jatuh, tak sampai tergerak, Tuhan menopang kita. Haleluya. Tangannya, sampai tergerak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, Tuhan menopang tangannya, tangannya. Tuhan apabila ia jatuh, sampai tergerak, Tuhan lagi tangannya, tangannya. Tuhan baik, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bangga ya punya Yesus. Kita patut bangga punya Yesus. Yesus itu baik luar biasa. Dia tetap menyertai kita. Sekalipun kita akan jatuh, tapi tangan Tuhan terus akan menopang kita, membangkitkan kita kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan kehidupan bejana hati kita untuk menerima setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mengertimu Yesus, mas sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jatuh. Amin. Muliakan namamu, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami dibaharui dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Sepertimu Yesus, haleluya, disempurnakan selalu. Amin. Muliakan namamu Yesus, ini doa kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami terus dibaharui Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Disempurnakan selalu dalam senang memuliakan dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku memuliakan. Sekali lagi, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Nanti Ci Ai berdoa buat firman Tuhan, waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat Ibu Wiwit ya Tuhan, Bapak Adia Tuhan, untuk kami bersekutu Tuhan, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Untuk kami dapat memahami, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang nanti akan disampaikan Tuhan. Sehingga iman kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang mungkin saat ini belum bisa hadir Tuhan. Kau kiranya Tuhan memberkati tiap mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan, berbagai macam permasalahan persoalan yang campur tangan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama mengikuti Home Bible Study atau pendalaman Alkitab. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di tempat ini, Bapak Adi, Bu Wiwit, dan keluarga yang juga di rumahnya, untuk kita sekalian belajar dari firman Tuhan. Kita bersama-sama kembali menggali ya, kemudian belajar dari firman Tuhan, dan kita akan kembali membaca di 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Terima kasih. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan supaya melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam 1 Petrus pasal 1 ini kita sudah kemarin mempelajari beberapa hal. Di waktu yang terakhir kita belajar untuk gembira dalam pengharapan. Bergembira karena berpengharapan. Meskipun dikatakan ada berbagai macam hal yang dapat membuat kita lemah di dalam hidup ini, seperti misalnya di waktu yang lalu kita belajar tentang fisik, bahwa manusia itu semakin merosot, ya Bapak Ibu sekali, kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dari hari ke hari semakin diperbaharui. Dan kita pun Bapak Ibu, itulah yang menjadi satu pengharapan di mana ada bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kita. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan kita perlu arahkan ke sorga. Ya, mau tidak mau sebagai umat Tuhan, meskipun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita punya satu pengharapan di sorga tentang bagian yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tersimpan di sorga. Itulah sebabnya kita menjalani hidup ini justru bukan dalam satu
mungkin kesedihan, ya, maka dikatakan oleh penulis Petrus tadi, bergembiralah, bergembiralah. Karena apa? Karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara dikatakan kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada banyak hal yang akan dinyatakan kelak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dikatakan firman Tuhan ini tentang keselamatan yang tersedia. Tentang juga kalau dalam 1 Yohanes kemarin bagaimana keadaan kita sebenarnya di waktu yang akan datang. Bagaimana kita juga akan melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya. Tidak bisa kita pungkiri dalam hidup ini seringkali kalau kita berbicara masalah keselamatan, masalah keadaan Tuhan, masalah kita sendiri seringkali kita harus akui bahwa kita seringkali tidak benar-benar tahu tentang keselamatan sendiri. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekian banyak aliran dalam Kristen itu memang kemudian berbeda-beda satu sama yang lain, ya. Jadi kita melihat ada yang menekankan anugerah, sekali selamat tetap selamat, ya. Kemudian ada yang menekankan juga perbuatan, bagaimana iman tanpa perbuatan adalah kosong dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa teologi ada yang beraliran Arminianisme, gitu ya. Arminian, bagaimana keselamatan itu, ya bagaimana kita itu bisa hilang, ya, kalau tidak kita kerjakan dan lain sebagainya. Sementara ada aliran lain juga yang mengatakan keselamatan itu ya tidak bisa hilang sampai kapanpun. Kalau orang sudah dipilih Tuhan selamat, maka sampai kapanpun dia tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita jalani, kita akan semakin melihat bagaimana sebenarnya kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan yang akan kita bahas menjadi judul kita hari ini, yaitu tentang iman yang terus dimurnikan. Iman yang terus dimurnikan. Semakin hari Bapak Ibu yang dikatakan kita semakin bertambah hari, tambah usia, tambah umur, kemudian juga dalam hidup ini pengertian kita tentang ketuhanan itu seharusnya juga kita semakin terus bertumbuh. Dan kemudian juga dalam kehidupan kita, iman kita semakin murni. Semakin murni Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bandingkan dengan emas, ya, seringkali dalam kehidupan kita dan dalam dunia ini salah satu alat tukar yang paling nilainya dari dulu sampai sekarang itu terus berharga, ya emas. Emas. Jadi Bapak Ibu, dari sekian banyak alat tukar, ya, sampai sekarang kalau negara-negara itu punya yang namanya cadangan emas. Cadangan emas itu digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi hal-hal yang mungkin tidak diperkirakan. Yang digunakan itu emas. Kalau kita lihat zaman sekarang ada banyak kemudian muncul beberapa tahun ini belakangan, mungkin sekitar 5-10 tahun, ada yang namanya Bitcoin. Ya, dalam anak muda mungkin tahu Bitcoin, alat tukar, ya, yang sangat luar biasa. Maksudnya sangat mudah naik, tapi ketika turun itu juga sangat cepat. Beda sama emas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya perlahan-lahan. Kalau naik, ya naik sedikit-sedikit, turun sedikit, naik lagi sedikit, turun sedikit. Ya terus, tapi semakin hari sampai sekarang harganya terus naik. Kalau tidak salah sekarang 1 gram berapa? 1 juta. 1 juta. 1.080.000-an kalau nggak salah. Sementara kalau Bitcoin, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Bitcoin itu tidak kelihatan koinnya. Tidak kelihatan koinnya seperti apa. Kemarin terakhir nilai itu 1 miliar. Ya. 1 Bitcoin. 5 tahun yang lalu 600 juta. Ya. Tahu-tahu turun 400-200 juta. Kemarin naik lagi 1 miliar. Jadi tidak bisa diprediksi. Makanya orang kalau
investasi pakai Bitcoin Bapak Ibu seringkali jantungan dan lain sebagainya. Karena tahu-tahu turun jauh, tahu-tahu naik jauh. Ketika naik jauh, Bapak Ibu saudara sekalian mau ditukarkan, mau dibeli, rasanya iman-iman. Tunggu naik lagi, kayaknya kok naik terus. Tahu-tahu turun jauh, wah stres Bapak Ibu saudara sekalian. Nah itu Bapak Ibu. Tapi kalau emas, ya naiknya sedikit, turun sedikit, dan lain sebagainya. Maka kita melihat di sini banyak orang kemudian bisa ya mata uang itu ya bisa kemudian melakukan berbagai macam hal yang mungkin tidak sesuai firman Tuhan dan lain sebagainya. Misalnya kalau Bitcoin itu ada istilahnya tambang Bitcoin. Ya. Berbeda tambang emas, kelihatan kalau tambang Bitcoin itu ya di dunia internet. Kalau orang pakai komputer kadang jajar 5 sampai 10 dikira apa atau itu tambang Bitcoin ya. Ditambang. Jadi zaman dulu beberapa tahun yang lalu sangat populer itu. Nah, kita melihat ada nilai-nilai yang begitu cepat berubah. Kalau istilahnya itu volatil ya, cepat naik tapi cepat turun. Artinya tidak bisa diandalkan Bapak Ibu sekalian. Kecuali kita seorang investor yang sangat ulung, yang hatinya terbuat dari baja, tidak mudah stres, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita gampang kagetan, ya pakai seperti itu, malah bisa stres. Nah, demikian juga kalau kita lihat, dikatakan iman kita, dikatakan di ayat 7 tadi, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita melihat satu ayat dulu di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, karena ia dikatakan Jalan. mengetahui jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dikatakan Ayub, dikatakan jalan hidup kita sebagai manusia, dikatakan kita tidak tahu, tetapi dikatakan ketika ada ujian seperti apa kita timbul. Seperti apa kita timbul dalam menghadapi ujian. Ini yang dikatakan, kalau Ayub dikatakan, jika ia menguji hidupku, aku akan timbul seperti emas. Nah, untuk emas saja kita sudah bisa hargai sedemikian luar biasa ya. Dan itu membuktikan satu keberhargaan juga dalam iman kita. Namun, tadi Petrus katakan bahwa iman kita itu ketika dimurnikan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi ternyata ada lagi yang jauh lebih tinggi nilainya. Jauh lebih tinggi nilainya dari emas fana. Yang dikatakan iman yang terus dimurnikan. Iman yang terus dimurnikan. Kemudian kalau kita bandingkan satu ayat di Mazmur pasal 19 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 19 ayat 10. Nah, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. ya, sampai di sini kita lihat selain iman, Bapak Ibu, dalam Alkitab juga ada lagi yang lebih indah dari emas. Bahkan lebih daripada emas tua, yang dikatakan itu adalah apa? Takut akan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan. Artinya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan. Kita lihat itu lebih indah dari emas.
Maka seringkali kita terlalu terbiasa dengan firman. Kita terlalu terbiasa dengan firman sehingga menganggapnya itu tidak berharga. Sehingga kita menganggapnya itu tidak indah. Padahal dikatakan ini lebih indah dari semuanya. Jika kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian kita mendapat suatu yang dikatakan itu pencerahan. Oh, bahasa kerennya rema, ya. Pencerahan. Itu sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kemudian kita tahu firman Tuhan, kemudian kita alami pengalaman hidup, kita bisa menghubungkan dua ini. Oh, ternyata saya sedang mengalami yang namanya pemurnian. Misalnya, ketika kita mengalami masalah, kemudian kita hubungkan dengan firman Tuhan, maka kita akan ketemu satu hikmat, ya, wisdom, satu kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Misalnya dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya. Bapak Ibu, ini kalau kita melihat apa yang dialami Yusuf, ini tidak mudah. Kalau kita bayangkan saja, ini sesuatu yang sepertinya mustahil. Misalnya dia diawali oleh menjadi anak yang cukup kesayangan, ya. Selain Benyamin itu Yusuf. Yusuf ini adalah putra dari siapa Bapak Ibu? Pelajaran sekolah minggu? Ya, Yakub. Ya. Yusuf ini putra Yakub. Yusuf ini ibunya siapa Bapak Ibu? Rahel ini adalah istri yang dicintai oleh Yakub. Sayangnya Rahel kemudian mati di satu perjalanan. Akhirnya ketika dua anaknya ini tumbuh besar, yaitu Yusuf dan Benyamin, mereka berdua menjadi kesayangannya Yakub. Akhirnya apa? Menimbulkan kecemburuan dari anak-anaknya yang lain. Anaknya Yakub ada berapa Bapak Ibu? 13. 13 banding 2. Kita lihat yang disayangi 2. Nah ini mungkin pelajaran parenting juga, ya, bagaimana kalau membeda-bedakan ternyata membuat iri hati. Disayangi, kemudian kita melihat apa yang terjadi pada satu masalah ketika saudara-saudara Yusuf sedang ada di satu tempat, satu padang yang bernama, ada yang tahu? Di satu tempat yang bernama Dotan, ya. Menggembalakan kambing domba, Yusuf datang membawa bekal. Kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Dipersekusi, ya, dibully. Yusuf dimasukkan ke sumur. Untung sumurnya ya. Untung juga sumurnya mungkin tidak terlalu dalam, ya. Jadi bisa kemudian dia diangkat. Kemudian ketika mau dibunuh tidak jadi. Siapa yang menyelamatkan Yusuf Bapak Ibu? Ruben. Kemudian menjualnya kepada, ya, pedagang keliling, ya, istilahnya, ya. Kalau sekarang tuh musafir, pedagang keliling. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Yusuf Bapak Ibu saudara sekalian? Dia dijual, dijadikan budak. Budak tuannya siapa? Potifar, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian sambil ngetes, ya. Potifar, kemudian kita melihat yang terjadi, Yusuf kerjanya bagus, excellent. Kalau sekarang mungkin dapat rating bintang 5 terus tiap hari gitu, ya. Dipuji terus. Tapi ternyata ketika dipuji, ketika naik pamornya, cakap, ganteng, imut-imut, ya. Ada yang suka ternyata, ya, ada yang tertarik, yaitu
Tante Potifar. Ya. Tante Potifar tertarik, Yusufnya ternyata tidak mau karena dia dikatakan apa? Menjual mahal. Yang pertama dia menghormati Potifar, yang kedua dia menghormati Tuhan. Jadi kemudian akhirnya mengalami difitnah. Ketika difitnah, kemudian dimasukkan ke penjara. Di penjara ketemu siapa Bapak Ibu sekalian? Ya, ya. Yang pertama jualan sari roti di penjara, ketemu di sana. Yang kedua jualan apa? Kopi pop ice ya. Nah, kemudian terjadi bercakap-cakap, diceritakan mimpinya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya mimpinya kejadian semua. Siapakah yang dihukum? Digantung. Yang digantung siapa? Juru roti ya, juru roti. Ya, juru makan yang suka ngetes makanan. Kemudian ketika juru minum dibebaskan, juru minum katakan, ya Yusuf katakan pada juru minum, ingatlah aku, jangan lupa kalau engkau nanti dipekerjakan kembali oleh Pak Bos ya Firaun. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian sekian lama kemudian lupa, ya, dilupakan. Kemudian terjadi Firaun mimpi. Mimpinya apa Bapak Ibu sekalian? 7 masa kelaparan, 7 masa kekeringan. Jadi oh iya. Kelimpahan dan kekeringan, kelaparan. Terjadi. Kemudian siapa yang mengartikan mimpi itu? Baru diingat kembali. Setelah itu Yusuf mengalami promosi. Promosinya diangkat menjadi orang kedua. Ya, orang kedua di bawah Firaun. Wakil presiden. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Yusuf menikah dengan siapa? Ya, menikah ya. Safnat, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian dijadikan pejabat di sana, kemudian kita melihat apa yang dialami Yusuf. Terakhir yang dialami Yusuf Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ini yang mungkin anggap sepele tapi paling berat justru ya. Mengalami bagaimana dia bertemu dengan orang yang pernah menyakiti dia. Di momen yang dimana dia punya kuasa untuk menyakiti. Kalau kita ketemu orang yang pernah menyakiti kita, kita tidak punya kuasa untuk menyakiti ya mungkin yalah mengampuni biasalah ya. Ya wis mengampuni wae. Tapi kalau kita punya satu momen di mana orang yang kita sakiti, pernah kita sakiti kemudian bertemu dengan kita di posisi bisa mengambil kuasa untuk menyakiti. Nah, itu ujiannya di situ Bapak Ibu sekalian. Contoh sederhananya lah ya. Dulu pernah menyakiti kemudian di satu masa dia datang kepada kita mungkin minta bantuan sama kita. Pak, Bu, aku dibantu ya. Padahal kita punya kuasa untuk membantu tapi kita sudah kowe wis nyakiti aku ora bakal ya. Nah, ini Bapak Ibu. Itulah yang dialami Yusuf sampai di Kejadian 50 dia kemudian mengalami rekonsiliasi ya, pemulihan. Pemulihannya itu kita melihat dalam satu tempat makan bersama diberikan kepada Benyamin bagian yang paling luar biasa. 5 bagian kalau nggak salah. 5 kali lebih banyak daripada yang lain. Saudara-saudaranya heran, bingung. Kemudian kok bisa? Ibaratnya tahu ini anak yang paling disayang. Ternyata pada akhirnya Yusuf membuka dirinya dialah saudara mereka. Akhirnya di Kejadian 50 ayat 20 tadi dikatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bapak Ibu, kita lihat iman yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Iman dari mana? Saya percaya dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari siapa? Saya percaya misalnya dari Yakub atau dari ibunya. Yakub dapat firman dari mana? Dari Ishak ayahnya. Ishak dapat dari mana? Dari Abraham. Nah, kita lihat dari turunan ke turunan yang kita wariskan itu yang paling berharga itu ternyata firman Tuhan.
dari turunan ke keturunan yang kita wariskan paling berharga ternyata firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga kita menjalani hidup saat ada masalah bisa kita hubungkan dengan firman. Bapak Ibu, kita mengalami bagaimana mungkin di lalu lintas kecekel polisi misalnya. Misalnya kalau kita kecekel polisi, Bapak Ibu, kita akan ngamuk, akan protes seperti yang di TV itu, atau bagaimana kita akan menghubungkan dengan firman Tuhan. Atau kita lapor sama Desri. Desri tulungi biasanya. Atau telepon Masir, ya. Masir tulungi ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita lupa menghubungkan sama firman Tuhan. Maka kalau kita dicekel, ditangkap karena kesalahan kita, ya artinya ya kita memang salah gitu berarti. Jangan sampai kita membenarkan diri untuk hal yang memang kita salah. Seringkali kan seperti itu. Dan itulah Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita bisa menghubungkan kejadian sehari-hari dengan iman kita, dengan firman. Dan tiap-tiap hari iman kita terus dimurnikan. Ini kan yang tidak enak, seringkali dimurnikan, prosesnya itu tidak nyaman. Bagaimana kita semakin hari ketika pertama percaya Tuhan Yesus, misalnya begitu semangat, begitu berdoa, lancar, doanya dijawab, begitu melayani, lancar semua. Ketika kita masuk dalam proses, Bapak Ibu, doanya mulai tidak dijawab, belum dijawab. Mungkin saat pelayanan ada masalah dengan pelayan yang lain. Kemudian saat kita mungkin menjalani hidup sehari-hari, ada masalah dan lain-lain. Maka kita masih bisa melihat kepada Tuhan kita, beriman kepada Tuhan kita. Maka kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Jalan terbaik yang seringkali adalah bagaimana kita kembali kepada firman Tuhan. Seringkali ada solusi-solusi yang kalau saya katakan out of the box, ibaratnya. Out of the box. Misalnya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar satu lagi, ketika Raja Salomo ya, misalnya. Sini kita lihat Raja Salomo menghadapi masalah. Ketika ada dua wanita datang kepada dia, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya,
Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalak. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat yang dikatakan firman Tuhan dalam kisah ini, mungkin kita sudah tahu semua kisahnya. Dua orang perempuan yang dikatakan dua orang perempuan sundal, ya, menghadap raja. Mereka yang satu, mereka ada dalam satu rumah, sama-sama punya anak, tetapi kemudian dikatakan pada satu malam satu anak meninggal. Kalau kita dihadapkan masalah seperti ini, Bapak Ibu, kalau zaman sekarang mungkin bisa tes DNA, sangat mudah. Masalahnya zaman dulu tidak ada seperti itu. Nah, kemudian kita melihat kalau kita dihadapkan, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Salomo kita lihat dalam memberi keputusan hukum. Nah, ini dikatakan tadi ya, luar biasa. Ketika seluruh orang sedang mendengar keputusan hukum. Kalau bicara masalah hukum, biasanya harus ada dua alat bukti. Ya, kalau bicara masalah hukum, dua alat bukti, kemudian ada saksi mata. Masalahnya tidak ada bukti, tidak ada saksi mata, malam-malam. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kok bisa kita melihat Salomo dikatakan kemudian mengambil satu keputusan yang di luar nurul, ya, di luar nalar manusia, ya. Di luar nurul. Bagaimana dia menyuruh orang mengambil pedang, penggal. Itulah yang kalau firman Tuhan mengatakan bahasanya itu hikmat, Bapak Ibu. Hikmat. Ketika yang lain tidak bisa, tahu-tahu kemudian ada celing gitu. Bapak Ibu, kita butuh hikmat dalam menjalani hidup ini tiap-tiap hari. Kalau enggak, hidup ini seperti kasus ini, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini jadi apa ya, kalau saya katakan mungkin seringkali kita akan dihadapkan berbagai macam masalah. Masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, dua orang tidak ada saksi mata, buktinya tidak ada, belum bisa tes DNA. Ya. Tapi dikatakan Salomo diberi hikmat ambil pedang, penggal. Dan dalam kasus ini per kasus ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita ambil kasus ini kita terapkan sembarangan di tempat kita masing-masing. Misalnya kita punya anak dua bertengkar, ya, kemudian kita bingung caranya gimana, ambil pedang, gitu kan? Malah bingung semua ya, jadi KDRT bisa. Nah, tapi ini hikmat di masa itu, artinya kita pun dalam kehidupan kita perlu hikmat yang dari firman Tuhan, bukan hikmat yang ngawur. Hikmat yang ngawur itu seringkali sekarang banyak ya di media sosial, di mana-mana, di mana orang itu ya seringkali hikmatnya ngawur-ngawur, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita perlu hikmat Tuhan, dan tidak semua jalan yang seperti dalam kasus ini bahwa harus lewat jalan ya keputusan hukum dan lain-lain, ternyata tidak seperti itu. Ternyata bisa diselesaikan ketika ada hikmat dari Tuhan. Maka salah satu doa dari Rasul Paulus adalah agar Tuhan memberikan kepadanya roh hikmat dan wahyu, utamanya untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan jadikan mata hatiku terang, ya, dan lain sebagainya. Kita dalam hidup sehari-hari perlu hikmat. Ibu-ibu ketika masak perlu hikmat, misalnya ya. Jika kita bekerja dalam bangunan, pertukangan, ya, Pak D itu berhikmat sekali ya, berhikmat ya. Dan dalam berbagai macam hal Bapak Ibu kita perlu hikmat yang orang lain tidak bisa, atau yang jalan normal
Tapi kita tahu, oh jalannya seperti ini bisa. Dari mana asal? Dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari kepandaian, bukan dari pengalaman dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiap hari kita dimurnikan iman kita. Dimurnikan. Dan kita tiap hari mungkin akan dihadapkan berbagai macam masalah. Ya, ini yang seringkali saya katakan, ikut Tuhan itu tidak kemudian tiap hari lancar. Tapi tiap hari akan mungkin ada masalah yang bahkan kita tidak perkirakan. Ya, dilalah, gitu kan. Maka ada istilah dilalah. Kok ngerti masalah ini tidak pikirkan, kok tahu-tahu ada masalah ini. Ketika ada masalah itu, apa yang kita lakukan? Berhikmat, minta pimpinan Tuhan. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, dan biarlah iman kita terus kuat, dimurnikan. Ya, karena dikatakan iman yang dimurnikan itu lebih tinggi nilainya dari emas. Jangan kita merasa rendah diri karena kita mungkin tidak banyak mendapat emas, ya. Tetapi mari sama-sama kita melihat kemurnian iman kita hari demi hari. Apakah sederhananya kita masih percaya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita? Kita masih percaya Yesus yang memegang kendali dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu. Tiap-tiap hari kita akan dimurnikan, dan tiap-tiap hari kita semakin berharga. Karena apa? Karena kita terus berada dalam iman kita kepada Tuhan. Yang terakhir dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau sekarang kita belum tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, belum tentu, ibarat kalau ukuran itu belum tentu yang pendetanya yang paling murni imannya, belum tentu, ya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak kelihatan, ya, orang-orang yang tidak menonjol di gereja, justru mereka yang sangat murni di hadapan Tuhan. Pada hari kapan kelihatannya? Nanti pada hari Yesus Kristus. Maka jika dua orang berdoa, yang pertama ahli Taurat, yang kedua pemungut cukai, yang satu berkata, Tuhan aku sudah puasa setiap Senin Kamis, ya ahli Taurat ini, Tuhan aku sudah membayar zakat, fitrah dan lain sebagainya. Dia sambil mendongak, ya saya tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan, ya. Sedangkan pemungut cukai berkata, Tuhan, ya dia mendongak pun tidak berani. Tuhan, dia katakan ampunilah dosa, aku orang berdosa. Yang Tuhan katakan siapa yang diterima doanya? Si pemungut cukai. Ya. Tuhan melihat kemurnian di dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah kita semakin hari semakin dimurnikan sampai pada hari Tuhan Yesus datang. Katakan dia menyatakan dirinya kepada kita dalam kudusan. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini kiranya menjadi berkat kita sekalian. Kita akan sama-sama sharing, berbagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya tentang materi ini, silahkan. Dan yang pertama, terlebih dahulu kami persilakan kepada tuan rumah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang atas kedatangannya ke rumah kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di sini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tepatnya 1 tahun yang lalu, ketika saya melahirkan anak kami yang ketiga tepatnya. Waktu itu jam 7 malam kami berangkat ke rumah sakit, ke RSI tepatnya. Dalam perjalanan sebenarnya kami masih bingung mau ke Adina apa mau ke RSI. Dalam sepanjang perjalanan kami masih bertanya-tanya mau kemana ini. Sampai di lampu merah, tiba-tiba belok kanan aja. Terus kami ke RSI.
Sampai di sana kami masuk ke IGD. Dari rumah kami rencananya mau lahiran normal di sana. Tapi tidak sampai di sana kami tidak bisa pakai BPJS karena itu bukan gawat darurat. Kemudian kami mendaftar sebagai pasien umum. Setelah itu persiapan, pasang infus dan lain-lain, kami berpindah ke ruang persiapan bersalin. Di sana kami langsung dipasang alat yang buat alat yang buat ngecek jantung bayi. Pertama dicek semua baik-baik saja. Terus selang 1 jam kemudian dicek lagi alat detak jantung bayi sama gerak janin. Di situ kok saya suaranya nggak biasa, kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat. Kemudian kami diulangi lagi pasang itu jantung bayi sama ditambah alat yang buat saturasi oksigen itu. Kemudian dicek, ternyata kemudian dokter bilang, ini janinnya kekurangan oksigen di dalam. Kita coba dulu dipacu pakai alat bantu oksigen buat janinnya. Waktu itu dokter bilang ini oksigen yang bertekanan tinggi. Dipasang, memang itu anginnya kenceng banget. 1 jam dipasang oksigen, kemudian diperiksa lagi alat saturasi oksigennya, ternyata enggak, ini janinnya sudah lemes, enggak bisa kalau buat lahiran normal. Jadi kita harus operasi sekarang juga. Dan itu juga kami persiapan operasi, kemudian mengurus-ngurus surat. Yang pertama saya cemaskan bayi. Yang kedua, karena kami pertamanya masuk lewat pasien umum waktu itu. Tapi ya sudahlah, kami jalan dengan iman. Ya sudah, operasi saja yang terbaik. Kemudian saya dioperasi. Setelah dioperasi, bayi keluar tidak menangis, badannya sudah biru. Di situ saya pikirannya sudah cemas karena saya juga punya trauma. Anak saya yang pertama. Kemudian bayi itu nggak menangis sampai beberapa menit. Ditolong sama dokter, ditepuk-tepuk, dijungkir balik, dicubit-cubit, nggak menangis. Kemudian terakhir kayak dikasih sedot apa itu nggak tahu namanya. Kemudian dia bisa menangis. Setelah itu jam 11:30 malam. Kemudian operasinya selesai, saya pindah ke ruang untuk pasien biasa. Saya masih sendirian karena waktu itu saya hanya berangkat sama Mas Adi. Mas Adinya masih mengurus kamar. Saya di kamar sendirian. Saya menggigil. Saya kira di situ saya mau meninggal. Saya sudah pikirannya saya sudah mau meninggal. Tapi ternyata Tuhan baik. Saya masih bisa bangun di pagi hari, melihat bayi saya. Itu saya lega. Tapi masih ada kecemasan saya, yaitu tentang ya manusiawi, tentang biaya rumah sakit waktu itu. Kemudian saya minta tolong Mbak Arni. Ini gimana, saya pertama masuk pasien umum, kemudian dijelaskan sama Mbak Arni. Terus di situ Tuhan beri kemudahan, saya bisa pakai BPJS. Selang 1 hari saya diperbolehkan pulang. Malam saya tidur di rumah seperti biasa, sehat semuanya. Pagi-pagi bayi kami hijau, kaku itu, kayak badannya dingin. Kemudian saya langsung waktu itu ke RSU, langsung masuk UGD. Di sana dicek
bayinya dia nggak bahasa umumnya bernafasnya nggak kurang pintar gitu, sama jantungnya kalau orang normal katanya tek tek gitu, cuman kayak mengambang gitu. Kemudian dicek semuanya, terus bayi saya masuk ke inkubator, sana dipasang-pasang alat. Kemudian masuk ke ruang prenatal, ada 9 hari di sana. 6 harinya di inkubator, 2 hari dicoba lepas oksigen. Ternyata di situ Tuhan tolong, semuanya karena kemurahan Tuhan. Bila saat ini anak kami sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Selama di ruang prenatal, saya banyak merenung di situ. Sepertinya saya yang paling susah di situ. Ternyata kalau dibanding dengan bayi-bayi di sampingnya, saya bukan apa-apa. Bayi saya di situ paling sehat. Di situ Tuhan sangat baik. Ternyata masih banyak yang lebih susah dari saya. Yang saya mengucap syukur masih diberi kesempatan hidup. Kemudian anak-anak saya sehat. Sampai sekarang semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan seperti diberi kehidupan kedua. Shalom. Terima kasih waktunya. Saya mengucapkan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yang memberikan pencerahan, pengertian, dan lebih jelas, lebih mengerti begitu. Tetapi kita semuanya mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda ya. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana kita bisa membedakan itu masalah yang kita hadapi itu sebagai ujian atau cobaan atau hukuman. Karena ketika kita menghadapi masalah, orang lain yang melihat kita yang sedang menghadapi masalah itu akan mengatakan yang tidak suka pasti, wah itu tuh rasain tuh. Itu tuh dihukum itu, gitu kan. Nah, orang lain lagi akan mengatakan, sabar ya, ini ujian buat kamu gitu. Orang lain lagi akan mengatakan itu cobaan. Nah, buat kita sendiri, bagaimana membedakan apakah itu ujian, cobaan, atau hukuman. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang mau berbagi pendapat tentang pertanyaan Bunda? Salam. Kalau permasalahan itu kan ada permasalahan direncana, ceritanya itu masalah yang direncana, ada masalah yang dadakan. Contohnya gini ya, masalah yang direncana itu biasanya itu kayak korupsi, itu masalah direncana. Kita itu membuat masalah sendiri, tapi direncana nantinya itu kalau konangan nanti ya kita akan seperti ini, nanti kita akan seperti ini gitu. Dan masalah berbohong itu biasanya direncana itu. Tapi kalau masalah yang dadakan itu kan biasanya kecelakaan. Contohnya gitu aja. Dan kita sebagai orang Kristenan biasanya kan
Jadi firman-Nya kan dikasih hikmat sama Tuhan. Saya tuh tadi cuma bandingkan ya Salomo sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan di lingkungan Yahudi dan hukumnya tuh hukum Taurat. Tapi dia tuh punya hikmat yang luar biasa. Contohnya itu pada waktu dia itu ditibakkan itu sama perempuan yang tertangkap. Tuhan Yesus itu tidak langsung menghakimi, tidak langsung menuduh. Dia juga kan manusia ya, sama kita juga. Dia itu menulis, dan tulisannya itu bikin orang itu takjub. Sampai satu persatu itu pergi. Yang ditulis itu apa, itu saya bingung itu. Ya kan? Itu hikmat yang hikmat yang luar biasa. Karena apa? Orang yang ketahuan berzina itu kan kalau dihukum Taurat, orang Yahudi kan dirajam batu ya. Dilempar batu. Tapi kok Tuhan Yesus bisa demikian rupa bisa membatalkan lemparan batu pada orang yang berzina itu. Itu kan hikmat yang luar biasa ya. Bagi kita tuh kalau ada hukum udah ratusan tahun tapi bisa dibatalkan dengan sedemikian rupa kan, itu kan artinya kan memang ya luar biasa ya. Makanya saya tuh renungkan di rumah tuh, kok bisa ya Tuhan kasih hikmat kok luar biasa. Nah, demikian kedua ya permasalahan kita itu pasti kita dikasih hikmat sama Tuhan. Nah, untuk bisa kita mendapatkan hikmat sak cuwil aja sama Tuhan itu, caranya itu bagaimana? Kan tidak tahu-tahu kamu tak kasih hikmat, pling gitu enggak ya. Tapi kan ada proses, ada yang perlu kita lakukan, pendekatan sama Tuhan ya. Kalau kita cuma sama Tuhan kurang dekat, kita kan rasanya ya intinya kita sama Tuhan itu mendekat. Karena dia itu sumber hikmat, sumber memecah permasalahan kita. Ini ya mungkin itu aja Om Yes. Siap. Terima kasih Pak Iya. tambahannya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sekalian yang terakhir ya, sekalian menjawab Bunda ya. Sejauh yang kita pahami dan kita alami bersama Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tergantung apakah kita kemudian mau mempertanyakan ya. Seperti saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita melihat kepada Alkitab, seringkali kemudian orang membedakan istilah ya, seringkali masalah istilah ujian dan pencobaan. Ada yang bilang pencobaan itu dari iblis, ada yang bilang kalau ujian itu dari Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam firman Tuhan, kedua istilah itu dipertukarkan seringkali. Jadi seringkali kemudian orang jadi bingung, padahal dua istilah itu ya sebenarnya pengertiannya ya sama. Dan di 1 Korintus itu dikatakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggung. Jadi dua istilah ini Bapak Ibu sering dipertukarkan. Jadi bukan kemudian kita menganggap ujian tuh ya seperti ini, pencobaan itu seperti ini, tapi dua hal itu dikatakan adalah hal yang seringkali dipertukarkan, artinya dalam pengertian yang sama, kurang lebih sama. Kemudian kalau saya lihat dari jauh lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dalam Roma 8 ayat 28 di sini dikatakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Entah itu istilahnya ujian atau pencobaan. Itu tentang ujian dan pencobaan. Yang kedua, tentang hukuman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hukuman, kalau saya bayangkan seperti di sekolah mungkin, kalau dalam Bunda sebagai guru juga, bagaimana ada saatnya kita menguji, ada saatnya kita menghukum. Kalau hukuman pasti karena ada satu kesalahan, hal yang mungkin kita sadari itu salah, dan kemudian terjadi sesuatu, oh ini hukuman. Demikian pun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah juga mengalami pergumulan yang sama ketika kami dalam keluarga mungkin mengalami waktu itu di beberapa tahun yang lalu ya, di kehamilan yang pertama dari Cikme itu ya. Ketika kemudian tidak lanjut, kemudian dalam hati berkontemplasi istilahnya itu ya, bertanya pada Tuhan, ini ujian, hukuman, karena saya mungkin banyak dosa dan lain sebagainya, atau apa? Seringkali kemudian kita mempertanyakan hal itu. Dan pada akhirnya saya kemudian mengambil satu kesimpulan tadi dari lihat dari atas bagaimana segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Jika ada kesalahan dosa, saya percaya bahwa Tuhan kemudian menerima kita, menebus kita, dan kemudian ketika itu ujian, saya percaya Tuhan kemudian sedang mempersiapkan kami misalnya untuk lebih bersabar dan siap di masa itu. Dan kemudian itu membuat kita lebih damai sejahtera dalam menghadapi itu. Jadi seperti tadi mungkin Bunda ketika bicara tentang ujian pencobaan, dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan karena sering dipertukarkan istilahnya, dan ketika kita berbicara tentang hukuman, itu artinya memang ada sesuatu. Kalau di 1 Petrus itu kita baca, janganlah ada orang menderita karena dia sebagai pencuri, pembunuh, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia karena iman kepada Tuhan Yesus mengalami penderitaan, itu adalah satu kasih karunia. Kita pun Bapak Ibu mungkin mengalami hal seperti itu. Ketika sesuatu yang nggak baik, kita pikir, wah Tuhan, ini hukuman pasti dari Tuhan. Karena kemarin mungkin saya lupa saat teduh, mau bangun pagi malah ketiduran. Wah, kemudian besoknya mungkin kesandung, wah ini Tuhan hukuman. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi kita kurang hati-hati ya, dan lain sebagainya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya percaya Roh Kudus ini yang terus ada dalam hati kita dan berbicara dalam hidup kita. Dan yang saya percaya ketika segala sesuatu terjadi dan kita mengasihi Tuhan, semua ada dalam bingkai kasih Tuhan. Maka dikatakan di 1 Korintus 13, yang paling besar itu kasih. Yang paling besar artinya bahwa ketika segala sesuatu masalah terjadi, kita bisa bersandarnya pada apa? Kasih Tuhan. Dan mungkin seperti itu, Bunda. Semoga sedikit mencerahkan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sharing hari ini dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Tapi sebenarnya saya mau ada bertanya sama Pak Gembala, tapi karena udah sore ya udahlah, lain waktu. Lain waktu lah. Kita bersyukur buat firman Tuhan ya. Jadi kita berkumpul sore hari ini bukan seperti kita kebiasaan, tetapi
Satu tujuan kita berkumpul di sini, kita lebih mendalami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita selalu dikasih hikmat setiap firman Tuhan supaya kita ini dalam menjalani hidup ini kita selalu berpatokan atau kita selalu bisa menguji semua dengan firman Tuhan. Saya diberkati sekali firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih buat semuanya. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita mau doakan saudara-saudari kita, anak-anak kita yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang diizinkan Tuhan, dan yang mungkin karena cuaca saat ini ya, kita doakan buat anak Joshua dari Kohelman ya, dari Kohelman yang sedang badannya tidak enak, badan hangat, panas ya. Kita doakan juga Oma Bambang, Ibu Bambang dalam pemulihan, Mbak Tina yang juga masih terus terapi sendi lututnya ya. Kita doakan juga Saudara Risa yang ada di Malang yang juga kita doakan supaya semakin Tuhan pulihkan. Kita doakan Titus, saudara kita, agar Tuhan juga semakin pulihkan dan setia sama Tuhan. Kita doakan Agus, kita doakan Pak Helmi yang pakai kacamata itu ya, yang sering itu kita doakan. Kita doakan juga Bapak Handoko, Ibu Handoko yang terus dalam terapi, ya terus renang ya. Kita doakan, dan kita doakan juga Mak selalu dalam pemulihan. Mak hari ini kena diare. Mak saya sekarang di rumah saya saat ini sedang agak tidak enak badan ya, perut pencernanya terganggu. Kita doakan juga kita doakan setiap kita yang digerakkan untuk kita doakan. Kita doakan juga khusus pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saya juga terbeban ya, rindu semua pelayan-pelayan Tuhan itu setia sama Tuhan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, supaya kuat kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari saya minta dengan kasih Kristus nanti Mbak Lydia berdoa syafaat ini. Kami mengucapkan syukur untuk hari yang kau berikan buat kehidupan kami. Untuk pada saat ini, kau memberikan kesempatan kami untuk berkumpul, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh sangat baik buat kami. Mengajari kami selalu taat kepada Engkau, sehingga kami memiliki hikmat yang dari surga. Kami mengambil segala keputusan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu bahwa saat ini memberikan kesehatan pada seluruh umat yang datang pada saat ini Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, maka kami percaya bahwa ini terjadi karena Tuhan yang baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biar kami menaikkan doa syafaat, Bapa, kiranya Engkau memperkenankan doa kami pada saat ini. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala dan keluarga Pastori. Kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa, berikan kesehatan buat Ibu, sehat buat Ibu Gembala yang sedang mengandung, buat Bapak Gembala yang selalu membimbing kami Bapa. Berikan hikmat juga kepada Bapak Gembala, berikan kesabaran dalam mendidik kami dengan yang berbagai macam karakternya. Bapa, itu bukan perkara yang mudah. Namun jika Bapak beserta kepada Bapak Gembala tidak ada perkara yang mustahil. Bapak pasti memberikan kesabaran kepada Bapak Gembala kami. Juga berdoa kepada Bapak Ilman yang sedang mengalami sakit. Kiranya Bapak, kiranya Engkau menjamah dengan kuasa dari surga, Engkau menjamah Bapak Ilman sekeluarga yang sedang mengalami sakit. Pada saudari Titus yang sedang sakit, Bapak, pada Bapak Helmi, juga yang lainnya yang kami kurang paham, Bapak. Kami yakin Bapak yang di dalam kerajaan surga mengetahui semuanya, Bapak. Bapak yang di dalam surga menyelidiki semuanya. Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka yang mengalami sakit penyakit, ya Bapak.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih bilir-bilirmu akan menyembuhkan mereka yang dalam sakit penyakit ataupun dalam kelemahan dalam bentuk apapun ya Bapak. Bapak, ada yang sedang mengalami kelemahan rohani, Bapak kiranya Engkau memberikan kekuatan. Bangkitkan kembali rohaninya untuk kembali datang kepadamu ya Bapak. Kami tidak bisa menarik mereka dengan kekuatan kami. Namun kekuatan roh yang dari surga mampu menarik mereka. Sehingga mereka disadarkan untuk kembali kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persekutuan dalam bentuk apapun Bapak. Ibadah di gereja. Bapak kiranya Engkau memberkati setiap para pelayanmu yang bekerja dalam bidang apapun Bapak. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang dari surga, sehingga mereka melayani dengan tulus hati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih memberikan kekuatan kesehatan buat kami semua yang datang pada saat sore hari ini Bapak. Tapi juga Bapak Adi dan istri yang sudah menyediakan tempat pada saat sore hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Dan inilah doa yang kami sampaikan kehadiratmu ya Bapak. Kami berkatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa yang kami nyanyikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.